Baik, perkenalkan, nama saya Glenn Anmarhed Salawangi, mahasiswa Universitas Katolik de la Salle Manado, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menyampaikan secara singkat hasil yang saya temui dalam menyusun proposal yang berjudul Analisis Dampak Pembangunan Pelabuhan Kijing terhadap Nilai Tambah Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sungai Kunyit. Tugas ini adalah tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian, yang dimana semua mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan proposalnya masing-masing demi mendapatkan nilai untuk mata kuliah ini. Dan lengkapnya adalah sebagai berikut. Pertama yang harus kita susun dalam penyusunan proposal yaitu daftar isi. Di dalam daftar isi terdapat cover, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan daftar pustaka. Selanjutnya kita masuk pada bab pertama atau bab 1, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan kita akan menyusun yang pertama latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian kita akan menyusun bab 2, yaitu landasan teori. Di dalam menyusun bab 2 ini ada beberapa yang harus kita susun. Yang pertama yaitu teori penelitian, kedua penelitian, dan yang terakhir kerangka pemikiran dan hipotesis. Selanjutnya kita akan menyusun bab 3, yaitu metode penelitian atau metodologi penelitian. Yang pertama yaitu survei, kedua identifikasi masalah, ketiga analisis kondisi saat ini, keempat pengumpulan data, kelima analisis dampak pembangunan pelabuhan Kijing, dan terakhir kesimpulan dan saran. Dan di bab terakhir yaitu bab 4, kita akan menyusun kesimpulan dan saran. Baik, kita masuk pada pembahasan. Mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Kalimantan Barat merupakan salah satu pulau di Indonesia yang tingkat perekonomiannya didukung dari sektor kepelabuhanan. Adanya pelabuhan menjadi komponen penting dalam membuka jalur transportasi dan perdagangan ke daerah lain dalam jumlah yang besar. Untuk itu, pemerintah membangun Pelabuhan Kijing, pelabuhan yang dibangun sebagai cabang dari Pelabuhan Dwi Korah. Dalam sebuah pembangunan pasti akan mempunyai dampak yang ditimbulkan, baik itu bersifat positif maupun negatif. Dampak pembangunan ialah suatu perubahan yang terjadi akibat dari suatu kegiatan atau aktivitas pembangunan yang dilaksanakan. Dampak yang ditimbulkan akan memberikan sebuah nilai tambah ekonomi yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar pembangunan tersebut. Menurut Roma, pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan industri juga dapat berdampak positif bagi masyarakat, yaitu akan memperluas lapangan kerja, memeratakan kesempatan kerja, memeratakan kesempatan berusaha, mempertinggi pemanfaatan sumber daya manusia, dan mempercepat laju pembangunan di kawasan industri tersebut. Untuk dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan yang ialah perubahan fungsi dan tata guna lahan, yaitu terjadinya perubahan mata pencaharian dan pendapatan penduduk, serta penggusuran wilayah tempat tinggal penduduk sekitar. Bagian B, rumusan masalah. Beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama,
Bagaimana perubahan nilai tambah dari pembangunan Pelabuhan Kijing terhadap perekonomian masyarakat? Yang kedua, apa pengaruh positif dan negatif domain pembangunan Pelabuhan Kijing? Selanjutnya, bagian C, yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, menganalisis perubahan nilai tambah dari pembangunan Pelabuhan Kijing terhadap perekonomian masyarakat. 2. Menganalisis pengaruh positif dan negatif domain pembangunan Pelabuhan Kijing. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah dapat mengetahui perubahan nilai tambah perekonomian serta pengaruh biaya positif dan negatif dari pembangunan Pelabuhan Kijing. Selanjutnya, bab 2. Landasan teori. A. Teori penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam satu konteks yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode. B. Penelitian. Dari beberapa penelitian yang peneliti kumpulkan, maka didapatlah hasil pembaruannya, yaitu sebagai berikut. Keadaan aktivitas kegiatan peluang usaha saat ini cukup berkembang. Langsung saja, aktivitas kegiatan penciptaan peluang kerja saat ini cukup beragam, dari menjadi petani, wirausaha, dan pekerja di proyek pembangunan pelabuhan. Lahan yang dibebaskan merupakan lahan perumahan, pertanian, dan perkebunan milik warga. Kondisi kepadatan penduduk Sungai Kunyit. Penduduk pendatang yaitu sedang bekerja di proyek pembangunan pelabuhan Pantai Kijing dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Kondisi ini memberikan dampak yaitu terjadinya kepadatan penduduk yang dibuktikan dengan adanya masyarakat yang menyewakan rumah dan membuat kontrakan di sekitar area tempat pembangunan pelabuhan. Bab 3. Metode penelitian. A. Survei. Dalam melakukan penelitian, hal pertama yang kita lakukan adalah survei. Dari beberapa artikel maupun jurnal yang terdapat wawancara dengan masyarakat. Dari survei tersebut, peneliti barulah memperoleh data masalah yang dialami. B. Identifikasi masalah. Langkah selanjutnya adalah peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ditemui berdasarkan survei. Dan permasalahan tersebut adalah perubahan nilai tambah dari pembangunan Pelabuhan Kijing terhadap perekonomian masyarakat serta pengaruh positif dan negatif domain pembangunan Pelabuhan Kijing. C. Analisis kondisi saat ini. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis kondisi yang ada saat ini terhadap pembangunan Pelabuhan Kijing. Terdapat beberapa hal yang perlu untuk diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, offshore. Kedua, onshore. 3. Analisis nilai tambah. 4. Domain positif dan negatif. D. Pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data secara primer juga sekunder. Pada pengumpulan data secara sekunder, data diperoleh dari berbagai macam sumber sesuai dengan data yang dibutuhkan. E. Analisis dampak pembangunan Pelabuhan Kijing. Setelah mengetahui dan mengumpulkan data,
maka dilakukan analisis mengenai dampak pembangunan Pelabuhan Kijing terhadap perekonomian masyarakat dan domain positif negatif dari pembangunan pelabuhan ini. Pada poin ini dilakukan analisis perbandingan ekonomi sebelum dan sesudah adanya pembangunan Pelabuhan Kijing. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Setelah dilakukan analisis, maka akan didapatkan hasil serta kesimpulan yang juga berisi saran mengenai penelitian yang telah dilakukan. Berikut adalah bagan alur penelitian. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, dampak positif dengan adanya pembangunan pelabuhan masyarakat juga mengambil peluang yang ditawarkan dengan membuka usaha seperti menyediakan jasa kontrakan dan berdagang. Kedua, dampak negatif yang dirasakan masyarakat Kecamatan Sungai Kunyit ada juga yang dirasakan, yaitu pembebasan lahan dan meningkatnya kepadatan penduduk. 3. Nilai tambah ekonomi masyarakat yang dirasakan masyarakat Desa Sungai Bundung Laut dengan adanya pembangunan pelabuhan pantai Kijing ini, yaitu secara umum meningkatnya pendapatan masyarakat. Saran. Pertama, bagi masyarakat Sungai Kunyit disarankan agar dapat terus melihat peluang yang diberikan dengan meningkatkan kegiatan usaha yang telah dibuat sehingga dapat terus meningkatkan pendapatan. Kedua, disarankan masyarakat dapat terus meningkatkan keahlian diri dengan banyak belajar dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan baik dari pihak desa maupun dari pihak proyek pembangunan agar dapat bersaing dengan orang luar yang masuk ke daerah. Ketiga, bagi peneliti atau pembaca disarankan selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama agar bisa memperbaiki dan memperdalam penelitian selanjutnya agar dapat diperoleh data yang lebih tajam dalam meneliti dampak pembangunan pelabuhan yang dirasakan masyarakat. Ini adalah daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata atau pengucapan dari pribadi saya meminta maaf. Sekian, terima kasih.